Ini dia kadang ada yang kurang itu kita tuh biasanya suka soleh sendiri, Pak. Iya. Iya, soleh mah soleh gitu sendiri. Dibagi, ibadahnya rajin, ininya untuk ibadah hariannya sendirinya rajin, tapi untuk menjadi rahmatan lil alaminnya itu belum. Makanya balik lagi lah. Ketika kita tadi sudah yakin bahwa apa yang Allah tunjukkan dan Rasulullah tunjukkan itu jadi kebaikan, yuk kita ajak sama-sama mikir ya. Begini, orang bilang zaman sekarang katanya lebih maju, lebih bagus. Dengan uang 1.500.000 bisa bawa pulang mobil loh. Iya. Riba tapi leasing dengan segala macem ya. Terus tapi gimana kok kita yang katanya teknologi lebih maju, kalau pengen jujur, kenapa kita belum lebih baik daripada orang-orang yang terdahulu? Padahal dulu belum ada internet banking, belum ada apapun segala macem. Padahal dia kita tadi yakin, oke, balik lagi kita pengen ikut lagi sama Al-Quran, sama Sunnah misalkan. Ya, Nabi juga dulu menggunakan emas, dinar dan dirham sebagai untuk transaksinya. Tapi balik lagi. Padahal waktu di zaman terhebat itu, kalau kita mau jujur, zaman sekarang sama zaman dulu ini yang perbedaan yang paling kentara adalah Al-Qur'annya. Contoh, sekarang kita ke masjid, wah ini Al-Qur'an banyak banget. Bisa jadi banyakkan Al-Qur'an daripada yang sholatnya. Ya. Tapi zaman dulu, zaman yang disebut Nabi sebagai zaman terbaik, zaman para sahabat menjadi orang-orang luar biasa yang dididik oleh Nabi, dan Nabi didikkan dengan Al-Qur'an, ternyata emang Al-Qur'an waktu itu di zaman itu udah ada berapa? Kan baru jadi mushaf itu kan benar-benar di zaman Utsman. Zaman Utsman ya. Dan di zaman Utsman itu bukan cuma Mekah dan Madinah, tapi satu jazirah Arab sekarang terpecah jadi 7 negara, ya. Arab Saudi, Oman, Yaman, Qatar, Uni Emirat Arab, lalu Persia sudah takluk, Romawi Selatan sudah takluk, Afrika bagian utara, Mesir, Maroko, Tunisia, Libya, Aljazair itu udah muslim semua. Daerah seluas itu, mereka orang-orangnya jadi hebat, katanya ngikutin Al-Qur'an. Padahal di zamannya Utsman, Al-Qur'an baru ada 5. Iya. Baru ada 5, Masya Allah. Dan terus mereka itu gimana caranya bisa hebat? Padahal katanya Al-Qur'annya nggak kayak kita sekarang, di mana-mana di kantong ada Al-Qur'an dan segala macam. Yuk, emang kalau pengen jujur, kalau memang kita lebih hebat, kenapa kita tidak bisa mengalahkan mereka? Memang kalau sudah bicaranya apa yang sudah ditunjukkan Allah dan Rasulnya, yuk kita berarti sedang bicara keberkahan. Kalau guru kami dulu bertanya, kok nggak bisa dong semuanya kembali lagi dengan contoh teladan dari Al-Quran, dari Sunnah dan segala macam. Ditantang balik oleh beliau. Bawakan masalah paling berat di zaman sekarang, kami bisa bawakan masalah yang lebih sulit di zaman dulu, dan udah selesai sama Al-Quran sama Sunnah. Masya Allah. Jadi apa namanya? Saya melihat kalau misalnya kita betul-betul yakin gitu bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Al-Quran dan juga hadis sunnah gitu kan. Tapi mungkin tidak semua orang punya keyakinan seperti itu. Mungkin hanya segelintir itu. Karena kalau misalnya kita lihat hari-hari ini gitu, yang seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kita terkepung. Bahkan ustadz-ustadz pun kadang-kadang tidak tahu lagi bahwa dia terkena riba gitu. Misalnya cicil motor segala macam apa gitu, dia nggak sadar gitu. Karena emang masyarakat ini kelihatannya tidak lagi bisa membedakan mana yang riba, mana yang bukan. Gitu kan? Dan kita akan berdebat, ada ikhtilaf ulama segala macam hal seperti itu. Tapi betul seperti yang Kodes bilang tadi, kita bisa kembali ke situ. Dan ya ada akhirnya yang ada hanya perdebatan, tapi solusinya nggak ada. Seperti itu kan? Jadi kita bayangkan, kita ibaratnya mungkin kalau kita hitung di seluruh dunia, mungkin kita salah satu yang paling banyak ulamanya, ustadznya, tapi kita terkepung dengan hal-hal seperti itu gitu. Katanya Kak, salah satu nyikapinnya kalau kami, yuklah jangan ngelihat suatu hal itu dari sudut pandang fikih saja. Fikih itu bagus, ya. Tapi masalahnya fikih itu hanya bicara boleh atau tidak, halal atau haram, paling mubah, makruh, sunnah dan lain-lain. Tapi guru kami selalu mengingatkan, di atas fikih selalu ada yang namanya takwa. Tapi kalau sudah bicara takwa, bukan bicara boleh atau tidak lagi, tapi bicaranya Allah suka atau tidak. Akan ada jenis orang yang mereka akan berkata, apa ya contoh, apa ya hukumnya baca komik? Lalu dijawab oleh ulama fikih misalkan, oh itu mubah, itu boleh misalkan. Tapi akan ada orang yang memakai sudut pandang lain, kacamata lain, dan dia berkata, aku nggak peduli ya mau apa hukum baca komik itu, yang aku tahu aku lebih disukain Allah kalau aku baca Quran daripada baca komik. Masya Allah, itu lebih enak itu hidup kayak gitu. Cara pikirnya mesti ini ya, mesti disamain berarti ya. Yuk kita mesti ganti sudut pandang, tak izin. Masalah yang sekarang orang suami pelit sama istrinya, kalau mau jujur ya tidak cukup yakin bahwa kalau kita ngasih ke istri Allah bakal kasih lebih.
Orang pelit sedekah nggak cukup yakin bahwa Allah akan di Al-Baqarah 261 akan dibalas minimal 700 kali lipat. Orang berani selingkuh nggak cukup yakin bahwa dirinya sedang didiat oleh Allah dan yang rugi dirinya bukan orang lain yang menjadi korban. Ya sebagaimana tadi kayak koruptor juga tahu korupsi nggak boleh, tapi tidak cukup yakin aja dengan jaminan Allah tentang rezeki. Siapa yang pengen kaya, yuk ngobrol tentang duit. Masya Allah. Ya. Karena waktu itu akhirnya jadi kami buatkan temanya bahasannya kenapa orang Cina itu pada kaya. Nah itu dia. Gitu kan ya. Jadi kami akhirnya jelaskan bahwa aslinya kaya itu tujuan dan bisnis itu cuma instrumen, alat kendaraan menuju si kaya tersebut. Sebagian orang bahkan udah tertutup bahwa kalau misalkan aku pengen bisnis, lihat keluargaku kaya dari makanan semua, berarti dia makanan aja terus, menutup peluang lain. Bahkan ada yang usaha toko bangunan, dia makmur, ada yang usaha lain, dia makmur. Sehingga kalau misalkan itunya udah tertutup, maka ya akhirnya menutup segala peluang, padahal di situ masih banyak, di luar masih banyak peluang lain. Hingga akhirnya otaknya kekurung di situ. Padahal sekali lagi bisnis atau usahanya apapun itu cuma instrumen. Maka terus apa yang bikin mereka kaya aslinya? Yang paling pertama memang cara bersikap terhadap uangnya itu tadi. Walaupun uang bukan berarti melulu kita petik cash ya, berarti dia belum paham apa makna uang kalau misalkan masih nyebut itu hanya uang cash atau koin dan lain-lain. Maka ada beberapa memang prinsip yang mesti kita pegang, karena memang kalau misalkan orang itu sudah benar-benar mindsetnya benar, izinlah dia diambil, dicomot dari situ, diulang, restart dari nol, taruh di ujung dunia belah mana, dia punya mindset yang benar, dia bakal kaya lagi ujung-ujungnya. Jadi yang beda ini di sininya nih, tinggal tinggal caranya. Banyak orang-orang hebat yang berharap dia dikembalikan ke 20 tahun yang lalu, tapi dengan kecerdasan hari ini. Banyak seperti itu saya dengar gitu. Insya Allah. Aslinya kalau pengen cara cepatnya mah oke lah, kayaknya ada dua caranya. Entah tiba-tiba dia dapat warisan, entah dapat bisnis besar tiba-tiba meleduk jadi kaya, atau dua yang harus diperhatikan salah satunya adalah tadi cara bersikap terhadap uangnya. Yang lebih kami pegang adalah yang nomor dua, karena kalau misalkan orang punya dapat yang nomor satu, dia tiba-tiba kaya tapi tidak punya skill yang kedua, cara bersikap terhadap uangnya, dia balik lagi ke nol. Jadi mindsetnya harus sesuai ini ya. Salah satunya gini, beberapa prinsipnya yang dulu kami diajarkan turun-temurun. Satu, kita ingin jadi kaya, bukan kelihatan kaya. Wah, itu aja orang nggak bisa bedain. Yang gajinya sebulan cuman UMR tapi tiap hari nongkrongnya di Starbucks, berhasil kelihatan kaya, bukan berhasil kaya. Ada salah satu prinsip juga, kadang orang tuh bahkan nggak bisa bedain mana aset, mana liability. Kalau misalkan dia masih bertanya, aset naon kok, liability naon, aduh ya pantesan. Ya, sederhananya gini lah. Kalau ini mah ngutipnya memang dari Robert Kiyosaki ya. Aset tuh sederhananya adalah apapun yang memasukkan uang ke dalam kantongmu. Udah gitu liability adalah apapun yang mengeluarkan uang dari kantong. Mereka bahkan nggak ngerti. Jangan itu. Bedain keinginan sama kebutuhan aja mereka nggak ngerti. Terus akhirnya yang mana yang uangnya paling cepet, yang penting dia punya dulu, konsumtif. Sengaja sih memang didesain seperti itu supaya akhirnya sebagian orang kaya tambah kaya yang sudah paham dengan memanfaatkan perilaku yang mereka seperti itu. Tapi akhirnya mereka orang salah kaprah. Yuk udah nggak apa-apa nyicil motor. Motor kan bukannya aset kok karena kita jadi punya barang. Enggak. Selagi tiap bulan dia ngeluarin uang dari kantongmu, itu liability. Kalau kita ngutang itu kita lagi beli sesuatu yang belum sanggup kita beli sih aslinya. Maka akhirnya kepepet. Dan kalau akhirnya kita harus membeli sesuatu yang tidak kita butuhkan, ujung-ujungnya kita harus menjual sesuatu yang kita butuhkan. Itu dia. Akhirnya jadi sedangkan diulah ketika tadi bicara kenapa Rasul memilih emas, ya kita tahu nilai safe haven-nya, kita tahu nilai itu tidak akan habis dimakan inflasinya. Kenapa lebih suka masalah likuiditas dan segala macam? Yulah tinggal bicara kedisiplinan. Lihat orang-orang yang akhirnya pada berhasil kaya, salah satu yang membuat mereka berhasil itu kan adalah kedisiplinan ini. Karena aslinya sebagian orang kaya itu mikir kayak gini. Kaya itu bukan hoki, tapi adalah ketika dua hal bertemu. Apa? Satu kesiapan, dua kesempatan. Kadang kesempatan seliweran tuh, tapi kita nggak punya kesiapan. Betul. Saya jual butuh motor 5 juta aja, padahal harga motornya 15 juta. Kapan lagi itu peluang kayak gitu? Masalahnya kita nggak punya kesiapan. Kenapa? Perilaku kita konsumtif. Tiap bulan yang penting gaji gua habis, besok udah gajian lagi. Itu persis. Yuk kita kesempatan akan selalu ada. Tapi masalahnya kalau kita nggak pernah punya kesiapan, nggak pernah punya peluru, itu yang jadi masalah. Makanya yuk, bahkan kalau kami lagi ngajarin ke anak-anak yang masih kayak kuliah dan lain-lain, sampai dikasih rasionya dari 100% penghasilan per bulan itu berapa persen untuk apa, tapi pasti harus selalu ada mulai nabung dulu.
Nabung dari yang mana? Nabung dari emas dan yang segala macam. Kapan? Untuk apa itu teh? Untuk jadi kesiapan nih. Iya. Kalau suatu saat kesempatan itu datang, kita punya peluru buat Posisinya nembaknya. siap terus ya. Gitu ya? Iya. Dan memang kudu terus disiplin. Dalam artian ketika akhirnya uang udah banyak, tabungan udah banyak, itu udah bergulir, sudah jadi passive income, tetap dia masih aku tetap makan warteg dulu. Paling berapa? 3 tahun paling cepat insya Allah, atau beberapa tahun lebih lama, sampai nanti si uang yang bergulir itu, si passive income-nya itu sudah lebih gede dari penghasilan yang tiap bulan. Mangga, silahkan mau ngapain. Bisa lebih jadi manfaat. Dakwah juga enak, jadi nggak ngarepin amplop, ya kan? Jadi yuk, ini kudu juga dibagi juga supaya kesempatan itu nggak selalu melulu loss. Siapin kesiapannya. Nah, ini salah satu kesiapan yang terbaik, Masya Allah. Kelihatan. Makanya dulu awalnya memang nyadarnya gara-gara lebih suka main sama yang lebih di atas sih umurnya. Karena kalau nggak main sama yang lebih tua itu, kalau ada kebaikan yang kita bisa ikutin, kalau ternyata dia gagal, oh berarti bagian itu saya tinggal jangan pernah melakukan hal itu supaya nggak jadi kayak dia, gitu kan. Jadi selalu banyak kebaikan. Sehingga akhirnya kayaknya menemukan tadi persamaan dari semua orang kaya yang bahkan bisnisnya itu terlalu variatif. Dalam artian gini, kalau emang kaya cuman dari bisnis makanan doang, harusnya yang lain nggak ada yang bisa sukses. Cuman si pengusaha makanan doang yang kaya. Tapi ada yang jualan makanan bangkrut, ada yang jualan yang bisnis yang lain juga bisa makmur. Padahal berarti kan itu menunjukkan bahwa oh itu cuma salah satu kendaraan doang. Makanya tadi yang lebih kami tekankan adalah bagaimana cara bersikap terhadap keuangannya. Tadi ketika kita bahas tadi prinsip yang pertama, ingin jadi kaya bukan kelihatan kaya. Maka nanti yang benar-benar menopang adalah kalau saya dulu ngebaginya pakai rasio. Rasio paling umumnya sih ada yang nyebutnya 50 30 10 10. Jadi dalam 100% keuangan itu 50%-nya dipakai untuk kebutuhan. Kalau misalkan sudah di atas 50% itu agak kurang sehat, ya. Lalu yang 30%-nya itu nanti kalau misalkan ini memang karena ini awalnya rasio ini dari memang orang yang non muslim, jadi dia nyebut itu untuk hutang. Jadi kalau misalkan hutang, dan kalau bukan berarti hutang nggak boleh dalam Islam ya, selagi tidak ada ribanya silakan.